Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua pasti dalam penyertaan Tuhan. Keadaannya enak ataupun tidak enak yang sedang kita hadapi, pasti kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka pastinya kita akan baik-baik saja. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan untuk ibu-ibu WBI di Kopo, supaya apa yang kami dengar pada hari ini, kami semakin memperhatikan hidup kami untuk berbuah yang baik, berbuah yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami. Haleluya, amin. Kita sama-sama mau lihat Matius 7. Ini cerita sering kita baca, kita sering dengar, tetapi kembali diingatkan hari ini. Apakah kita menjadi pelaku firman seperti kata ayat firman Tuhan ini? Mari kita baca Matius 7. Saya mulai langsung dari ayat 16. Ini perikopnya hal pengajaran yang sesat. Dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Tapi saya ambil dari ayat 16 sampai 20. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan ibu-ibu semua. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20-nya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mau sebut kita orang Kristen, kita mau katakan diri kita orang percaya, kita rajin ke gereja, rajin berdoa, selalu mengatakan puji Tuhan. Tapi sebenarnya mutu hati kita, rohani kita dilihat dari buah hasil dari hidup kita, ibu-ibu. Bagaimana nih? Apakah kita bisa melihat hidup kita ini buahnya baik atau tidak baik? Buahnya kelihatannya indah, tapi pas dimakan, wow, asam sekali. Buahnya luarnya kelihatannya bagus, tetapi pas dipotong dilihat dalamnya ulat semua. Bukankah kita sering melihat buah-buah yang seperti itu? Kita katakan, jelek nih alpukatnya, jelek nih jeruknya, karena busuk semua. Luarnya bagus, kita kelihatan luarnya bagus, ke gereja, berdoa, baca firman. Apakah kita sungguh orang Kristen yang bagus, yang rohani, yang memuliakan Tuhan? Sekali waktu saya baca sebuah artikel, ibu-ibu, ada cerita seperti ini. 2 orang anak muda, gadis, mereka orang Kristen. Mereka suatu hari janjian mau menjenguk seorang ibu yang ada di gerejanya yang sedang sakit. Sakitnya cukup parah. Di cerita itu dikatakan dia kanker ya ibu-ibu. Lalu 2 anak muda ini janjian, lalu pergi ke rumah ibu itu, berkunjung dan berjumpa dengan ibu itu. Lalu mereka masuk ke rumah ibu tersebut. Di cerita itu dikatakan yang satu namanya Luna, yang satu namanya Dina. Lalu ketika, halo ibu, apa kabar gitu? Baik-baik, silakan masuk gitu. Tujuan mereka datang ke rumah ibu tersebut untuk ngobrol dan mendoakan ibu tersebut. Tujuan mereka seperti itu. Lalu berarti kan sebuah pelayanan yang baik yang dilakukan oleh kedua anak muda ini.
Ketika mereka masuk, lalu ibunya bilang, duduk dulu ya, dia ke belakang menyiapkan minum. Dua anak muda ini duduk di ruangan tamu, Luna duduk dan Dina pun duduk. Luna duduk tanpa dia sadari, dia duduk di dekat uang, ada uang di sana. Uang yang nilainya tidak besar. Luna tahu ada uang di sana, tapi dia tetap duduk di daerah situ. Dina duduk agak sebelah lebih jauh daripada tempat uang itu berada. Tapi ketika Dina duduk dan Dina lihat ada uang di dekat meja di samping Luna, Dina pindah duduknya ke sebelahnya Luna, lebih dekat kepada uang tersebut. Lalu Dina mulai mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Luna melihat hal itu. Luna menjadi galau. Kenapa? Karena tujuan mereka datang untuk melayani ibu ini, untuk memberi kekuatan, untuk mendoakan. Tetapi kenapa teman baiknya mengambil uang dari milik si ibu ini? Sedangkan ibu ini pun bukan orang yang berkelebihan, orang yang sangat sederhana. Pasti uang itu pun berarti untuk ibu tersebut. Jadi sepanjang pertemuan dengan ibu itu, si Luna galau hatinya. Ini kenapa begini gitu loh. Ada marah, ada sedih, ada kacau balau lah hatinya. Jadi cerita singkatnya, lalu mereka selesai melayani ibu itu, lalu mereka pergi. Dari cerita tersebut, kejadian ini berpengaruh kepada pekerjaan dari Dina. Tidak lama dari kejadian itu, ada berita bahwa Dina dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia di kantornya, seorang sekretaris di kantornya, dikeluarkan dari pekerjaannya. Tidak dijelaskan apakah dikeluarkan karena ketidakjujurannya. Dari cerita ini kita bisa dapatkan, dari buahnya lah orang dinilai. Mereka orang Kristen, punya casing yang bagus, memberikan waktunya untuk berkunjung, mendoakan orang, berkunjung untuk melayani ibu ini, memberi support kepada ibu yang sedang sakit ini. Tetapi dalamnya busuk, dalamnya beulat, hatinya nggak bagus. Lihat uang yang bukan sekoper loh, uang yang tidak banyak diambil. Apakah kita sebagai orang Kristen yang berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, ikut ibadah seperti ini, kita masih punya karakter-karakter, sifat-sifat yang tidak baik? Berbohong, mencuri, berkata-kata yang kasar, yang tidak baik, berbuat curang. Kita suka mengambil barang orang lain. Mungkin bukan hanya uang, kita bisa ambil karyawan orang lain, kita ambil pembantu orang lain untuk kerja di tempat kita tanpa sepengetahuan bosnya. Kita mengambil barang-barang tertentu di kantor kita. Kita mengambil waktu yang harusnya kita gunakan untuk hal yang baik, untuk beribadah, kita gunakan untuk sesuatu yang lain. Bagaimana dengan kita, Ibu? Di cerita ini dikatakan Dina ini ngambil orang lain punya uang loh. Mengambil milik orang lain tidak hanya uang kan? Tadi ada beberapa yang saya tadi katakan dan banyak hal lain lagi. Kita mungkin tidak pernah ngambil uang orang lain, tapi kita ngambil nggak hak orang lain? Kita ngambil nggak milik orang lain sehingga kita sangat merugikan orang tersebut? Mari koreksi, aku seperti itu nggak ya? Mari kita belajar dari kejadian ini, karena firman Tuhan mengatakan tadi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kira-kira ibu tadi uang yang sedikit itu dan hilang, dia tahu nggak hilang?
Kalau punya banyak, hilang sedikit nggak kerasa, lupa. Tapi punyanya sedikit dan hilang, ibu itu pasti tahu. Tapi dia tidak tahu di antara Dina atau Luna yang mengambil. Tapi dia langsung katakan, wow, mereka datang untuk melayani, tapi kenyataannya mencuri loh. Dari buahnya orang akan menilai kita. Itu satu sisi, ibu-ibu. Dari sisi Dina yang mengambil milik orang lain. Kita mau lihat apakah kita melakukan itu. Minta ampun, bertobat. Karena waktunya tidak lama lagi, ibu-ibu. Kita harus bebenah diri. Ingat ya, mencuri itu tidak hanya uang. Mencuri itu kan artinya mengambil milik orang lain. Kita mengambil milik orang lain nggak? Hidup orang lain, keuntungan orang lain kita ambil untuk diri kita dengan cara yang curang. Itu dari satu sisi, dari sisi Dina. Yang kedua yang saya mau bagikan dari sisi Luna. Apakah Luna orang benar? Menurut saya tidak. Saya dengan mudahnya mengatakan itu karena saya tipe orang yang nggak bisa diam kalau melihat sesuatu yang salah. Saya sudah kudus? Belum. Tetapi saya nggak tahan kalau di depan mata saya ada orang yang berbuat sangat ekstrim dosanya dan saya diam-diam. Menurut saya, penilaian saya, Luna pun tidak membuahkan hasil yang baik. Kenapa? Karena dia tidak menegur Dina ketika Dina mengambil uang itu. Luna takut, Luna galau. Luna tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dina. Tetapi kenapa engkau diam saja? Ada kemungkinan kalau kita diam saja, artinya kita setuju dong dengan apa yang dilakukan oleh teman kita ini. Memang dalam cerita ini Luna tidak setuju karena Luna galau. Tapi kenapa engkau tidak menasehati, menegur temanmu sehingga temanmu sadar kelakuannya itu salah, dosa, tidak merugikan orang lain kalau dia tegur. Dinanya sadar, uang dikembalikan dan tidak merugikan ibu tersebut. Yehezkiel 3 bilang, kalau engkau melihat orang berdosa, engkau tidak mengingatkannya, orang tersebut tidak bertobat, orang tersebut binasa dengan dosanya. Tetapi darah orang tersebut aku tuntut daripadamu. Saya sering kali bercerita tentang ini, ibu-ibu, di kalangan pengerja. Tapi Yehezkiel 3 itu juga bilang, jika ada satu orang berbuat dosa dan engkau mengingatkan dia dan dia bertobat, dia terbebas dari dosanya. Tapi mungkin juga kan, orang teman kita berbuat dosa, kita menasehatkan, dia tidak mau bertobat, dia akan binasa dengan dosanya. Tapi darahnya tidak tertanggung atas diri kita, sebab kita mengingatkannya. Ibu-ibu bayangkan, jika Luna hari itu menegur Dina dan mulai melayani dia, mengajari dia untuk hidup dalam pertobatan, kemungkinan sangat besar Dina tidak dipecat dari tempat pekerjaannya. Halo. Mungkin sudah sering Dina melakukan itu di kantornya sehingga sudah diteliti oleh orang-orang di kantornya, udah diawasi. Tapi ketika saat itu kesempatan melayani bersama Luna sempat untuk menasehati dia, mengajari kebenaran, dan Dina mulai belajar kebenaran, hidup dalam pertobatan, tidak dilakukan lagi di kantornya. Ketika diawasi, tidak pernah ditemukan lagi kecurangan dari Dina. Jadi kemungkinannya sangat besar juga Dina tidak dipecat dari kantornya.
Bagaimana ibu-ibu? Dua hal ini kita harus perhatikan. Yang pertama, yang Dina itu parah, memang parah. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Mencuri, berdusta, membunuh karakter orang, mengambil milik orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, itu parah, jangan dilakukan. Yang kedua, terkesannya lebih mending, terkesannya lebih baik, tapi itu bukan kebenaran. Mari ibu-ibu kita belajar. Kita nggak usah negur dengan cara yang kasar. Kita cuma ingatkan, jangan lakukan itu. Kalau hal terdesak seperti Luna dan Dina, kita harus dengan ketegasan penuh, jangan lakukan itu. Kita datang ke sini untuk melayani. Jangan curang di kantor karena kita orang Kristen. Jangan curang di antara lingkungan keluarga karena satu keluarga besar ini hanya kita yang Kristen. Jangan lakukan itu. Halo. Firman Tuhannya seperti itu, ibu-ibu. Tapi jangan hanya sekedar jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Kalau kita di antara satu dari cerita tadi, bertobatlah. Masih ada pengampunan. Supaya hidup kita ini yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah didandani Tuhan dengan kemuliaan, hidup kita memancarkan kemuliaan, hidup kita berbuat yang baik, berbuat hal-hal yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, dan orang menjadi tertarik menerima keselamatan di dalam nama Yesus, karena mereka melihat kehidupan orang Kristen, kehidupan kita orang percaya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu-ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar saat ini. Roh Kudus, ambil alih supaya kami hidup dalam pertobatan. Kami hidup dalam kebenaran. Sekalipun kami harus mematikan kedagingan kami. Kami harus mematikan segala keinginan hawa nafsu kami. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, dimanapun mereka ada. Tuhan pelihara kesehatannya, Tuhan pelihara keluarganya, Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati ibu-ibu menjadi berkat bagi keluarga besar, bagi lingkungan. Dimanapun ibu-ibu ada, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun ibu-ibu berada, buah-buah yang baik itu dihasilkan dari kehidupan setiap kami, sehingga orang boleh melihat sungguh Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, karena setiap orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati semua ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.